Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik ya sobat. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara cepat mendapatkan 4000 jam tonton publik. Nah, sebenarnya pertanyaan ini sudah berapa bulan yang lalu, tapi baru hari ini saya bikin video secara rincinya ya, karena ada beberapa hal ya yang memang sedang saya amati dan ingin saya share juga berdasarkan pengalaman saya. Oke, tip pertama adalah carilah konten yang dibutuhkan oleh mayoritas atau mayoritas dari komunitas Anda. Itu tip pertama. Ya otomatis kalau dibutuhkan oleh mayoritas pasti akan rame ya. Ya oke, jadi yang kenapa kok saya sebutkan mayoritas komunitas? Karena dulu saya memang tanpa sengaja ya bikin video YouTube ini untuk memberikan tutorial di komunitas saya. Jadi saya punya hobi amatir radio, saya memberikan tutorial tentang tata cara komunikasi amatir radio, tentang kegiatannya. Nah, sehingga itu menjadi suatu yang diminati untuk dilihat pada komunitas saya. Nah, tapi pada pengalaman berikutnya ketika saya mendalami tentang YouTube, ketika teman-teman masuk bagaimana saya jadi ingin memonetisasi ya YouTube saya, ternyata banyak hal yang harus kita lakukan, dan saya juga mencoba untuk membuat konten-konten yang lain dan bereksperimen. Nah, banyak anggapan bahwa kita harus fokus pada satu konten, tetapi ingat, saya pernah mengatakan bahwa kita jangan khawatir untuk bereksperimen tema konten. Dan ternyata berapa bulan yang lalu saya pernah membaca di YouTube pun juga mengatakan, di YouTube Creator Academy, nah itu suatu patokan bagaimana kita belajar menjadi seorang kreator. Jangan kita takut untuk bereksperimen, dia mengatakan begitu, karena pada konten atau channel yang formatnya bagus pun akan mengalami titik jenuh, sehingga mereka harus berani merubah tema dari konten tersebut. Nah, dari sini yang saya contohkan begini, ketika kita bikin satu konten, misalkan tutorial ya, tutorial masak, kita sudah punya 2000, 3000, bahkan 4000 subscriber. 4000 subscriber, tapi realitanya kita belum dapat 4000 jam tonton publik, sehingga kita tidak dapat dimonetisasi karena views kita cuma 100, 200 atau bahkan 500, tetapi durasi tontonnya cuma sedikit, mungkin cuma 2 menit bahkan 1,5 menit ya. Nah, sedangkan yang kita butuhkan itu adalah bagaimana kita mendapatkan durasi tonton yang banyak dan views yang banyak. Nah, dari situ kita mencoba beberapa tema yang lain. Nah, ini saran saya, ketika kita berinteraksi, kita belum dikenal, akhirnya kita tahu bahwa teman-teman ini terbentuklah komunitas yang tanpa kita sadari. Kita pelajari bahwa apa yang mereka butuhkan. Banyak sekali YouTuber baru atau vlogger baru ya, yang baru memulai, karena berapa saat ini saya ketemu dengan orang-orang yang baru subscriber 100, 200, 800, di bawah 2000 ya, dan banyak sekali yang mereka belum pahami. Nah, saran saya adalah coba Anda bikin tutorial tentang setting YouTube yang sederhana. Misalkan Anda bikin bagaimana cara download audio musik library, karena kita wajib pakai itu ya, atau bagaimana cara Anda membuat layar akhir, atau bagaimana cara Anda melihat atau memeriksa klaim hak cipta atau teguran hak cipta. Nah, ini sesuatu yang mudah tapi ternyata sangat diminati. Jadi bila Anda sudah pada satu konten dan ternyata tidak ada peningkatan, alangkah baiknya Anda untuk bereksperimen. Ya, tetapi otomatis yang proporsional ya, atau sesuai dengan porsi Anda. Jadi misalkan seperti saya sekarang bikin konten tips cara cepat mendapatkan 4000 jam, tapi saya sendiri belum dimonetisasi ya, ini nggak proporsional, tidak proporsional, karena orang akan jadi tanda tanya, ini ngasih tip tapi dia sendiri belum, kan gitu. Jadi ya tip-tip yang mudah, misalkan bagaimana cara melihat YouTube Studio dengan versi desktop. Nah, kenapa kok saya sarankan itu padahal saya sudah bikin? Karena
subscriber Anda bisa jadi tidak sama dengan subscriber saya. Nah, ini nanti akan berkesinambungan. Jadi jangan takut untuk membuat tips dengan tutorial dengan judul yang hampir sama, tetapi dengan cara Anda, karena itu tidak ada larangan dalam YouTube. Jadi kalau Anda sekarang bikin video tentang bagaimana cara membuat thumbnail misalkan, lakukan saja bagaimana cara setting YouTube misalkan. Nah, cara-cara seperti itu tidak ada masalah. Jadi itu tips yang pertama ya, lanjutannya tadi. Oke, tips kedua yaitu dengan menentukan title atau judul dengan membandingkan kata kunci di mesin pencarian YouTube. Nah, jadi contohnya saya pernah bikin video tentang cara memeriksa teguran hak cipta. Nah, di situ saya tulis, saya bandingkan cara memeriksa teguran hak cipta, itu ada beberapa. Nah, terus saya tulis cara melihat teguran hak cipta atau melihat hak cipta, itu dia tetap keluar. Jadi seperti ini contohnya. Nah, itu contoh pilihan kata pada judul sehingga kita bisa muncul pada beranda pencarian YouTube ya. Nah, jadi nggak apa-apa, kita coba aja untuk bereksperimen membuat video tutorial yang mudah dimengerti. Nah, dengan cara-cara seperti ini bagian dari pembelajaran kita, karena banyak sekali YouTuber atau vlogger yang baru muncul membutuhkan informasi seperti itu. Nah, itu tip yang kedua. Sekarang tips yang ketiga atau cara yang ketiga, yaitu sering sebutkan keyword pada title atau judul Anda. Nah, jadi misalkan kemarin saya bikin video tentang hak cipta. Nah, di situ saya bikin video dampak hak cipta pada channel kita. Itu sering kita sebutkan judul kita. Jadi kalau misalkan sekarang saya bikin video ini tentang cara cepat untuk mendapatkan 4.000 jam. Nah, cara cepat mendapatkan 4.000 jam tonton ini juga sering saya sebut. Jadi tanpa sadar, dan memang itu suatu hal yang wajib, karena nanti YouTube akan mendeteksi kalimat tersebut pada sistemnya, yang mana nanti itu akan diberikan pada posisi yang memungkinkan untuk mudah dicari oleh orang-orang yang membutuhkan. Jadi itu bagian dari keyword ya istilahnya. Nah, misalkan sekarang saya bikin video tentang YouTube Studio. Nah, otomatis saya bicara tentang YouTube Studio versi desktop atau YouTube Studio. Kemarin saya bikin seperti itu. Nah, sekarang saya bikin tentang 4.000 jam tonton publik. Nah, otomatis saya juga sering menyebutkan kata-kata yang merupakan title atau judul saya nanti sebagai keyword. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman lupa ketika Anda bikin suatu video, Anda tidak pernah menyebutkan keywordsnya, atau misalkan Anda masak tentang cumi-cumi, Anda hanya bilang mau masak tapi ya tidak pernah menyinggung tentang pokok dari title atau judul tersebut, sehingga itu juga berpengaruh pada sistem YouTube. Nah, jadi itu yang kami pahami di situ. Jadi teman-teman sebaiknya sering juga menyinggung. Oke, jadi untuk mendapatkan 4.000 jam tonton publik, salah satunya juga seperti itu. Itu tip yang ketiga. Sekarang pada tips yang keempat atau cara yang keempat, yaitu setting channel Anda atau video Anda sesuai dengan arahan YouTube. Nah, di sini yang sering terjadi adalah teman-teman tidak pernah mau belajar secara langsung. Tapi sebenarnya itu tidak ada masalah. Anda bisa melihat melalui tutorial yang ada. Nah, seperti contoh apa yang dimaksud dengan settingan channel. Settingan channel itu Anda perlu setting untuk setelan lanjutan. Apa itu setelan lanjutan nanti bisa dicari. Jadi misalkan Anda perlu untuk setting video unggulan. Nah, seperti yang saya buat kapan hari. Jadi Anda video unggulan ini sangat perlu juga untuk orang tertarik pada video yang Anda tampilkan sebagai video unggulan Anda. Atau Anda juga perlu menaruh video pada akhir video Anda, istilahnya layar akhir, video pada layar akhir ya. Nah, itu juga perlu, meskipun itu nanti orang nonton sampai habis atau enggak, tapi Anda harus melakukan itu. Terus settingan pokok. Nah, di situ ada opsi lain ya. Nah, opsi lain itu
Anda setel komentar yang boleh atau difilter atau tidak. Nah, terus Anda video itu sudah pernah ditonton atau ditayangkan di Amerika atau tidak. Jadi itu banyak setelan-setelan yang mungkin Anda belum lakukan. Nah, terus setelan lanjutan ya. Setelan yang akan terpatok pada setelan YouTube Studio itu ada semua. Nah, ini yang saya ucapkan pada cara keempat ini, intinya Anda harus melakukan setelan-setelan channel atau video. Nah, itu sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya. Itu untuk yang keempat. Oke, yang kelima dan yang terakhir, lakukan itu semua dengan senang hati dan niat untuk belajar dan saling berbagi informasi. Dan jangan lupa juga Anda pelajari tentang pedoman komunitas maupun hak cipta, sehingga Anda tidak kecewa di kemudian hari. Karena ketika Anda sudah melakukan suatu pelanggaran, itu seperti bom waktu yang saat ini Anda tidak mungkin merasa tidak ada masalah, tapi suatu ketika akan meledak. Jadi saran saya adalah bikin konten yang sederhana tetapi dibutuhkan dulu untuk saat ini, bagaimana Anda bisa memompa atau mendongkrak jam tonton publik Anda. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri. Bye-bye.